Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam. Wa sallallahu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Garawangi beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tambakbaya, Bapak Kepala Desa Cikananga, dan Bapak Kepala Desa Mekar Mulya, serta rekan-rekan aparatur pemerintah desa dari 3 desa yang tentunya yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara pelaksanaan pembinaan administrasi desa. Tentunya di pagi hari ini kita semuanya mendapatkan keberkahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang berupa sehat serta panjang umur. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Habibana wa Nabiyana, Baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiatnya, dan tidak lupa kepada kita sekalian selaku penganut ajaran agamanya yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, dalam acara ini saya selaku pembawa acara. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Desa Tambakbaya, dilanjut pada sambutan Bapak Camat Kecamatan Garawangi. Yang berikutnya yaitu acara inti, yaitu acara pelaksanaan pembinaan administrasi desa, dan acara yang terakhir yaitu doa penutup. Baiklah, hadirin yang saya hormati, kita menjak pada acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Kita buka acara di pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara yang pertama telah kita buka bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah bersama-sama, kegiatan kita di pagi hari ini kegiatan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semuanya, sukses tanpa ekses. Amin ya Allah. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Tanahku
Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kiri dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu pada Bapak Kepala Desa Tambakbaya. Dipersilakan untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lebih hormat Pak Camat Sejumlah Karawat Kopi Pasir. Lebih hormat rekan kepala desa Cikanana Mekar Mulia. Lebih hormat rekan-rekan pamong desa, perangkat desa yang penuh semangat dan deg-degan mau dibina entah apa yang akan terjadi nanti. Saya mengucapkan selamat datang di Desa Tambakbaya yang kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan semangatnya Tambakbaya yang mau menjadi juara itu tertularkan di desa-desa yang lain. Alhamdulillah, Camat Tambakbaya untuk status di Prodeskel sudah swasembada dengan angka poin 83, Pak. Terbesar sekecamatan Garawangi, urutan 26 sekabupaten. Betul. Untuk status di itu udah mandiri ya, Pak. Mungkin ini akan memicu Desa Mekar Mulia dan Cikanana untuk tahun depan menjadi desa mandiri, Pak. Amin. Ya, jangan takut, Pak. Desa mandiri itu udah dapat bocoran ya, mau dapat mobil Maskara, terus mau penambahan DD 200 juta, bukan hilangnya bantuan. Ya, sehingga Pak Camat kemarin nge-share ke saya grup kepada SDGs itu ada yang masih di bawah. Dan buat Pak Bihi yang 3 desa ini harus semangat nih. Ulah malas. Kuncinya ada di Pak Bihi sih. Itu ya sebagai ekspos. Dan alhamdulillah Pak Camat status Desa Tambakbaya sudah naik dan tinggal abdi mungkin ribuan yang demikian mungkin Pak sambutan dari saya dan hanya menyambut, tidak mau memberikan kuliah apa-apa, dan yang saya ucapkan tadi mudah-mudahan jadi semangat buat desa lain untuk lebih maju, karena membangun negara itu dari desa. Dan semoga Tambakbaya ini semakin maju dan kemudian bisa jadi percontohan buat teman-teman desa yang lain. Dan saya pun alhamdulillah mengucapkan terima kasih ke rekan-rekan yang pamong Desa Tambakbaya yang perutnya sudah lapar, cangkirnya sudah panas. Tapi alhamdulillah kita diganjar dengan beberapa prestasi. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kepala Desa Tambakbaya yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Garawangi untuk waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun. Kampes. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan tim pembina dari kecamatan, Pak Sekmat, para kasih, Kasubag, juga staf kecamatan. Yang saya hormati para kepala desa, para kepala desa Tambakbaya, Mekar Mulia, dan Cikananga. Yang saya hormati para perangkat desa, mulai dari para sekdes, para kasih, para kaur, dan para kadus dari 3 desa. Juga yang saya hormati pendamping lokal desa, serta Bapak Ibu hadirin semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi pada pagi yang berbahagia ini. Kita masih diberikan berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga hari ini bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka melaksanakan agenda kegiatan hari ini, yaitu kegiatan pembinaan administrasi desa dari tim kecamatan ke 3 desa, yaitu Desa Tambakbaya, Cikananga, dan Mekar Mulia, yang alhamdulillah semua dalam keadaan semangat dan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga dilimpahcurahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Pak Kubu Tambakbaya selaku tuan rumah yang telah menerima kami dari tim kecamatan untuk melaksanakan tugas dalam kegiatan pembinaan administrasi desa ini. Mudah-mudahan kebaikan dan lainnya akan dibalas dengan kebaikan pula, serta dicatat sebagai amal soleh dan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada 2 desa lagi, Cikananga dan Mekar Mulia, yang telah hadir untuk mengikuti agenda pada hari ini yang sudah direncanakan, dan alhamdulillah semua bisa mengikuti. Oleh karena itu ucapan terima kasih Pak Mekar Mulia, Pak Cikananga beserta jajarannya untuk hadir bersama-sama di Tambakbaya ini. Selanjutnya pada kesempatan ini merupakan hari yang ketiga dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembinaan administrasi desa. Pertama di Desa Lengko meliputi 3 desa, kemarin juga di Desa Garawangi 3 desa, dan hari ini di Tambakbaya juga 3 desa. Dan berdasarkan Perbup nomor 19 tahun 2018 bahwa camat diberikan pelimpahan kewenangan sebagian untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada desa-desa yang ada di wilayah. Oleh karena itu hari ini tim pembina dari kecamatan melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi desa sesuai dengan Perbup 19 tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan administrasi desa. Dan administrasi desa sudah ada Perbup baru, yaitu nomor 294 tahun 2022 tentang pengendalian administrasi pemerintahan desa, yang tentu harus dijadikan acuan oleh para perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lapangan, termasuk juga administrasi dan pembukuan yang harus dilakukan oleh semua perangkat desa. Oleh karena itu hari ini kami dari tim kecamatan akan melaksanakan pembinaan
dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan administrasi, pembukuan, pendataan, dokumen selama semester 1 dan semester 2. Dan hari ini fokus kepada pembinaan semua. Jadi karena kita hanya 1 hari dan bertemu 1 tahun sekali seperti ini, jadi wayana semua fokus untuk mengikuti kegiatan pembinaan administrasi desa. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan ini, administrasi yang dilakukan oleh para perangkat desa tentu akan kita lihat sejauh mana pelaksanaannya dan lain sebagainya. Selama 2 hari kemarin, para perangkat desa bervariasi dalam pengadministrasian, pembukuan. Ada yang sudah lengkap, ada yang setengah lengkap, dan ada yang bersih sama sekali. Artinya bukunya herang mengsang, Alhamdulillah. tuh dicatat, tuh dibuka, jadi bersih aja gitu. Padahal itu 1 tahun gitu. Jadi bukunya dikumpulkan wae. Oleh karena itu kami dari tim kecamatan tentu ingin melihat dari dekat semua perangkat desa apakah melaksanakan secara ketentuan, pembukuan, administrasi dan lain sebagainya. Namun ini bukan audit, bukan memeriksa, tapi pembinaan, pengawasan, pengendalian. Dan ini tugas kami dari tim kecamatan untuk memacu dan memicu para perangkat desa supaya kedepannya lebih baik lagi dari sisi administrasi. Kalau di lapangan saya yakin dan percaya pasti semuanya bekerja, pasti semuanya ada actionnya di lapangan. Tapi kalau tidak didukung dengan kegiatan administrasi, dengan pembukuan, pendataan, dokumentasi dan sebagainya, ini kurang sempurna dan tidak sesuai dengan harapan. Sekali lagi, jadi jangan galau, jangan risau. Kami dari kecamatan ingin meluruskan terhadap hal-hal yang masih bengkok dan menambahkan kalau ada hal-hal yang masih kurang di perangkat desa, terutama dari sisi administrasi dan pembukuan. Selanjutnya mengevaluasi kegiatan-kegiatan terutama yang berkaitan dengan keuangan, dengan perpajakan, dengan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan. Kita kupas untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tugas selama 1 tahun ini. Tahun 2022 hampir habis, tinggal beberapa minggu lagi begitu. Sehingga tugas-tugas, laporan-laporan keuangan, pajak yang sudah diserap oleh desa, kita akan melihat apakah anggaran yang sudah diserap sudah sesuai dengan ketentuan, apakah anggaran yang sudah diterima dialokasikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami dari tim semua akan melihat secara dekat, secara detail untuk melihat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian dalam pelaksanaan pembinaan ini perlu adanya informasi keterangan yang sejujur-jujurnya. Jadi tidak ada sumput salindo, disumputkan dan sebagainya, tetap akan diketahui, terutama hal-hal yang disumputkan. Kemarin saya minta data, minta dokumen, minta itu ayah pak, nan disimpan di laptop gitu ya, dan tidak di print begitu. Nah, oleh karena itu berilah keterangan, informasi dan lain sebagainya. Itu mungkin maksud dan tujuan daripada kami datang ke sini untuk melaksanakan pembinaan. Dan biasanya pembinaan dilaksanakan di kecamatan, kemudian dipapai hiji-hiji desana begitu. Tapi untuk tahun ini 1 hari 3 desa, dikarenakan situasi, kondisi dan juga lebih efektif, efisien. Kalau dipapai hiji-hiji 17 desa, mungkin waktu, tenaga dan pikiran, di samping situasi juga hujan begitu. Oleh karena itu
untuk tahun ini 1 hari untuk 3 desa. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Amin ya Allah. Itu yang sampaikan. Kemudian informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pertama dari seksi ketentraman ketertiban berkaitan dengan COVID-19, kita masih ada yang terpapar COVID, yaitu 2 orang begitu. Untuk di Kabupaten Kuningan masih ada, yaitu 42 orang. Di Tembakbaya kemarin 2 orang sudah sehat lagi, 3 ya sudah sehat lagi. Kemudian di Lengkong, Purwasari, dan Sukamulia masih ada. Tapi alhamdulillah sudah sehat kembali. Oleh karena itu masih ada COVID-19, oleh karena itu kewaspadaan masih kita tingkatkan. Kemudian dari sisi kewaspadaan bencana-bencana yang terjadi, kita tahu bahwa di Cianjur, di Garut itu terjadi gempa bumi. Sekarang aja Cianjur masih terjadi susulan-susulan walaupun sudah kecil, namun sudah rusak berat dari rumah, bangunan, masjid, pesantren dan sebagainya. Sehingga banyak dari berbagai pihak yang melaksanakan penggalangan dana. Alhamdulillah dari Abdesi juga sudah penggalangan dana, dari masyarakat, dari Karang Taruna, dari Majelis Taklim, Korpri dan sebagainya. Sehingga kemarin Pak Sekda sudah menyampaikan bantuan dari Kabupaten Kuningan khusus dari Korpri kurang lebih 134 juta untuk bantuan ke Cianjur. Kemudian dari Abdesi juga sudah penggalangan dan akan disampaikan oleh Abdesi Kabupaten, kemudian dari berbagai pihak lainnya, sehingga kepedulian kita terhadap bencana di Cianjur alhamdulillah sangat tinggi. Mudah-mudahan di Kuningan tidak terjadi bencana, aman terkendali dan tetap waspada walaupun sampai saat ini kita masih kondusif lagi. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah musim hujan, terutama musim hujan yang sering terjadi beberapa minggu kebelakang terjadi longsor di Desa Lewo, kemudian di Cirukom begitu, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan. Oleh karena itu di setiap desa supaya diwaspadai terhadap kejadian-kejadian di wilayah Kabupaten Kuningan. Yang biasa terjadi adalah longsor, banjir, dan pergerakan tanah. Untuk banjir kemarin banyak terjadi di Karangtawang, di Nusangkahan, di Cijoho begitu, dan alhamdulillah di kita aman terkendali. Namun solokan-solokan penuh dengan sampah. Jalan sudah bagus begitu, namun solokan-solokan, gorong-gorong itu banyak yang mampet. Oleh karena itu kegiatan kebersihan di desa-desa supaya ditingkatkan, apakah itu Jumat bersih, apakah itu Minggu bersih, yang dilaksanakan di Cikananga masuk Mingsi jadinya selalu share Minggu bersih dan lain sebagainya. Jadi kegiatan pembersihan supaya ditingkatkan dan sebagainya. Kemudian kewaspadaan curanmor, curas, dan pencurian-pencurian supaya disikapi dan diwaspadai para kasipom supaya pasang mata, pasang telinga, jangan sampai kecolongan lagi ada kejadian-kejadian pencurian di wilayahnya, di lingkungannya, di penduduknya. Berdayakan masyarakat untuk siskamli, berdayakan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Termasuk Linmas juga supaya diberdayakan dalam rangka kewaspadaan musim hujan saat ini. Kewaspadaan kualitas lain terhadap penyakit demam berdarah sudah mulai banyak yang terjangkit demam berdarah, anak-anak, dewasa, dan orang tua. Karena kita musim hujan pasti banyak air yang tergenang. Oleh karena itu himbauan terus kepada masyarakat.
Kemudian untuk izin rame-rame supaya dihimbau lagi terhadap keramaian-keramaian supaya dilaksanakan siang hari saja. Kalau ada yang malam hari ya dihimbau ke siang lah gitu. Malam musim hujan, bisa ada bencana dan sebagainya, supaya lebih ringan lagi kalau ada terjadi apa-apa. Kalau ada malam hari kejadian bencana, kemudian ayah rame-rame kan dihimbau oke. Jadi paku kudu kemana ya? Rame-rame, bencana gitu. Oleh karena itu izin rame-rame supaya dihimbau siang hari saja. Kemudian informasi lain, tanggal 16, 17, 18 akan ada pelaksanaan TDR Tour de Linggarjati, yang mana Kecamatan Garawangi akan terlewati oleh pelaksanaan TDR ini, Tour de Linggarjati. Desa-desa yang terlewati pertama Desa Lengkong, Purwasari, Garawangi, Keramatwangi, Cikananga, dan Tambak Bayam. Nah, hari ini ada rapat koordinasi tentang pelaksanaan TDR di Gedung Wanita Kuningan. Dan biasanya dalam rangka pelaksanaan TDR, desa-desa yang terlewati pertama harus memasang umbul-umbul untuk menyambut dan meramaikan kegiatan TDR. Umbul-umbul sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua, menyiapkan linmas dan keamanan untuk menjaga di pertigaan, di belokan, di perempatan, di pasar, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Oleh karena itu kita akan terlewati tanggal 17 Desember. Oleh karena itu persiapan-persiapan dan hasil rapat sekarang akan disampaikan berikutnya, apa-apa yang harus kita persiapkan dalam pelaksanaan TDR Tour de Linggarjati yang pelaksanaannya selama 3 hari. Itu untuk di bidang trafik. Kemudian untuk di bidang pemerintahan, pertama dana desa yang sudah diserap oleh desa rata-rata sudah mencapai 90-95%. Dan di rekening desa itu masih ada yang tersimpan. Kenapa camat tahu? Ya tahu karena camat menandatangani rekomendasi, sehingga tahu desa A, desa B, sesana sabaraha ada di rekening desa. Dan dana-dana yang sudah diserap oleh desa, pertama untuk BLT, ucapan terima kasih. Rata-rata BLT dari dana desa sudah dialokasikan ke masyarakat yang minimal 40%. Bagi desa-desa yang belum menyalurkan supaya segera, karena sekarang sudah bulan Desember akhir. Kemarin ada beberapa desa yang ditemukan belum menyalurkan, Desa Purwasari, Desa Garawangi begitu. Alasannya karena pertama masih ada BLT BBM. Kemudian yang kedua masih ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, bagi desa-desa yang belum menyalurkan BLT terakhir supaya segera disalurkan dan dialokasikan kepada masyarakat. Kemudian juga dana desa yang sudah diserap tentu harus dipertanggungjawabkan SPJ-nya. Karena apa? Karena yang namanya uang negara 1 peser pun harus dipertanggungjawabkan. Kalau dalam pencairan, para kaur keuangan hoyong segera mencairkan hari ini, guru ditekan ku Pak Camat rekomendasinya. Hari ini Pak mau nama terus indem senang ke BPR. Untuk ditekan ku mah itu apa jadi sesuatu ku paku. Nah, oleh karena itu saya tidak menyulitkan. Begitu desa hari ini ingin mencairkan, saya tekan. Yang penting masuk akal dan secara logika pencairan-pencairannya. Dan kalaupun ada yang tertunda, tidak ditekan rekomendasinya, mungkin bukan dihajar, tapi camatnya sedang rapat, camatnya ada kegiatan, camatnya sedang keluar dan sebagainya. Tapi setelah rapat, acara keluar, saya kembali lagi ke kantor dan langsung menangani
rekomendasi tersebut. Oleh karena itu mohon maaf apabila ada yang terlambat, telat, tidak diteken rekomendasinya, bukan dipersulit tapi karena ada berbagai acara dan lain sebagainya. Namun intinya tetap memberikan pelayanan prima, pelayanan cepat kepada desa dalam penyerapan anggaran. Ada hak, ada kewajiban. Desa-desa sudah diberikan haknya, dana desanya diberikan, bantuan keuangan dari provinsi di Pasihan, Paret di Pasihan, dan lain sebagainya. Kewajibannya apa? Pertanggungjawaban, SPJ dibuat. Oleh karena itu kita akan melihat sejauh mana SPJ yang sudah dibuat oleh desa, apakah sudah sesuai dengan haknya, apakah bagaimana? Karena berdasarkan pengalaman SPJ selama 1 tahun 2022 masih ada yang 30%, masih ada yang 40%, 50%, bahkan ada yang sudah 80%, dan masih proses begitu dan lain sebagainya. Oleh karena itu segera dikreil SPJ-nya, segera dikreil pertanggungjawabannya, jangan sampai diantarkan terus luncat tahun 2020 kilo SPJ sampai reskene. Begitu inspektorat masuk, banyak SPJ yang belum dipertanggungjawabkan, belum dibuat, dan menjadi temuan-temuan. Terbukti hasil audit inspektorat kemarin banyak SPJ yang belum dibuat. Tahun 2021 masih ada yang belum beres. Oleh karena itu sekarang kami akan melihat sejauh mana nih SPJ 2022. Pokoknya mah 31 Desember sudah beres SPJ. Ayo pencairan yang cepat, tapi SPJ lambat gitu. Nah kami akan melihat. Yang kedua adalah pajak-pajak. Apakah pajak mamin, pajak PPN, PPH, dan pajak-pajak lainnya itu rata-rata ditunda, nunggak, disimpan heula, kayak dirapel akhir tahun bayarna dan sebagainya. Oleh karena itu pajak-pajak harus segera disetorkan. Idealnya mah begitu kegiatan beres pajak dibayar. Rata-rata kan di akhir tahun dirapel pajak atau dipakai heula yang kali itu kali dan sebagainya. Itu yang banyak ditemukan. Tapi alhamdulillah selama 2 hari ada beberapa desa yang pajaknya masih tertunda, dan tidak sedikit juga ada yang sudah lunas, tidak ada yang tertunda. Nah itu yang diharapkan. Kemudian dari kegiatan-kegiatan berkaitan dengan peningkatan kapasitas, terutama operator-operator, apakah operator SIP NG, operator Prodesker, operator Siskedes, operator lain sebagainya, supaya mobile, jangan sampai cicing mobile. Karena input-input yang harus dilaporkan ke pusat itu berjalan terus, seperti SDGs, kemudian Prodesker, Sipades, dan lain sebagainya. Jadi yang sudah diberangkatkan untuk pelatihan ya harus mobile gitu. Karena kan pelatihan mahal bisa, ke Semarang, ke Bandung, saurang kan sampai 3.750.000. Mau dilaksanakan di kecamatan harus cukup 700. Jadi kenakalannya ada mahal. 3.750.000 di kecamatan cukup 300. Pelatihan itu tinggal snack, makan, mendatangkan narasumber. Ini kan 3.750. Tapi dampaknya hasilnya masih kurang. Oleh karena itu para perangkat desa yang sudah dilatih, apakah itu operator-operator lainnya, supaya mobile. Karena SDGs selalu dipantau oleh pusat, Prodesker selalu dipantau oleh pusat, dan lain sebagainya. Jangan sampai Prodeskernya di bawah, kemudian SDGs-nya juga di bawah, gitu. Dan ini akan membuat hal-hal akan terhambat dan dikejar terus. Camat hayo aja absen terus, desa ayo masih desa A, desa B, Prodeskernya masih di bawah, SDGs-nya masih di bawah, dan lain sebagainya. Makanya perangkat desa yang ditugaskan menjadi operator supaya mobile terus, jangan cicing dan
Jangan seperti robot, kudu dititah wae. Ada dititah karek bergerak. Kalau untuk dititah cara dicengin gitu. Ngarobrol, main HP dan sebagainya gitu. Kita harus mobile dalam pelaksanaan kegiatan di desa. Karena sekarang sistemnya adalah IT. Siskedes juga terus berjalan. Aplikasi operator DTKS, SDGs sama. Kemudian SIGND sama terus dan lain sebagainya. Jadi harus banyak kreativitas dalam pelaksanaan. Kemudian PBB, alhamdulillah Kecamatan Garawangi tahun 2022 PBB menjadi juara pertama untuk kategori 1 miliar ke atas. Tepuk tangan dulu. Dan juara 1 tingkat kabupaten adalah desa Tambak Bayan. Tepuk tangan. Dan yang mendapat motor Tambak Bayan, Cikananga, Lengkong, dan Purwasari. Alhamdulillah. Siap-siap tanggal 15 aku akan mendapatkan hadiah reward juara PBB tingkat kabupaten. Aduh, alhamdulillah ya. Nah, oleh karena itu ucapan terima kasih kepada semua desa. PBB sudah beres, sudah lunas tahun 2022. Tahun 2023 akan ada lagi Januari, Februari, Maret saya turun di TTS dan THKP. Jadi berjuang lagi untuk PBB lagi. Dan jangan sampai turun misalnya Garawangi anak hiji kayak ujung-ujung jadi juara katilu atau di WO kejuaraan naon. Nah, supaya ada minimal dipertahankan, maksimal ditingkatkan. PBB adalah tugas kita bersama, tugas pembantuan dari kabupaten. Ini merupakan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Hak desa mendapatkan dana desa, mendapatkan silka, mendapatkan ADD, mendapatkan bantuan keuangan, semuanya diberikan kepada desa minimal 700 juta. Ada yang 1 miliar, ada yang 1,2. Komo desa mandiri maka ditambah 200 juta begitu. Sehingga sampai 1,2 dan sebagainya. Nah, kalau PBB itu perkiraan hanya 50, 60, 80 juta begitu. Untuk disetorkan ke kabupaten. Jadi tersabarahan. Jadi antara kewajiban dan hak itu haknya sangat besar. Jadi sekali lagi PBB tahun depan supaya kita pertahankan lagi dan lebih baik lagi agar Garawangi selalu number 1 begitu. Dan tugas utama pertama ini adalah para kepala dusun PBB. Jadi jangan sampai kepala dusun PBB-na ngayayang, PBB-na memblek dan sebagainya. Kepala dusun mah kalau sudah lunas PBB tiba sare, jadi udah ku paku, udah ku kecamatan dan lain sebagainya. Dan PBB sudah terbiasa, tomok menomok sudah biasa, tutup menutup sudah biasa, dan lain sebagainya. Namun ada yang dibayarkan begitu, yang kararese di luar wayahna, pertama tugas kita bersama. Yang penting tahun 2023 harus lebih baik lagi dan minimal kita pertahankan. Itu khusus untuk PBB. Kemudian bulan Januari, sekarang sudah Desember, Januari banyak sekali tugas-tugas desa yang harus dilaksanakan. Pertama berkaitan dengan penyusunan RAPBDes. Sekarang sebenarnya harus sudah mulai penyusunan RAPBDes tahun 2023. Kabupaten pun sekarang sudah menyusun anggaran tahun 2023 yang Pak Sekman, dan kemarin harus sudah ditutup. Nah, desa juga sama, sudah mulai ancang-ancang penyusunan RAPBDes tahun 2023. Walaupun menunggu perbuknya belum ada, biasanya tahun yang lalu dulu yang digunakan. Tapi harus ancang-ancang mulai sekarang penyusunan RAPBDes tahun 2023. Penetapan RKPDes kemarin sudah, tinggal penyusunan dan lain sebagainya. Biasanya memang tugas Paulis, tugas Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan yang sudah mulai merancang tentang penyusunan RAPBDes tahun 2023. Kemudian
LKPD, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa selama tahun 2022 harus dilaporkan, harus disusun dan disampaikan kepada BPD begitu. Kemudian LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintah desa, laporan tahunan yang harus dilaporkan kepada bupati melalui camat harus disusun. Kemudian pemasangan banner tentang APBDes yang dilaksanakan oleh desa itu harus dipampang di depan desa sehingga masyarakat akan melihat dan lain sebagainya. Jadi begitu Januari banyak sekali kegiatan dan kesibukan desa. Belum nanti Februari masuk ke PBB, Maret mulai masuk penyusunan input SDGs, kemudian stunting, kemudian DTKS dan sebagainya. Jadi begitu masuk ke 2023 banyak kegiatan yang harus dilaksanakan oleh tingkat desa. Anggaran dana desa biasanya Januari, Februari, Maret atau April baru tarurun. Jadi Januari, Februari, Maret mah biasanya puasa heula. Karena anggarannya dari pusat, dari kabupaten belum terkumpul, termasuk kecamatan, dinas, oke, puasa heula. Januari, Februari, Maret mah puasa. Termasuk TPP puasa heula. Oleh karena itu pinter-pinter desa untuk menyimpan uang. Kalaupun sudah habis sekarang, ya perlu siap-siap Januari, Februari, Maret harus menyiapkan anggaran yang itu. Tapi saya yakin dan percaya teknik dan montase sudah terbiasa desa begitu dalam rangka kesiapan anggaran yang harus dilakukan oleh tingkat desa. Itu mungkin di seksi pemerintahan gitu. Kemudian di seksi pembangunan, kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dari dana desa, dari aspirasi, dari pusat, dari provinsi itu harus dilaporkan ke tingkat kecamatan. Karena untuk laporan akhir tahun berkaitan dengan kegiatan pembangunan. Kalau masih ada yang belum beres kegiatan pembangunan dari dana desa, dari IP, dari lain sebagainya, segera bereskan. Jangan sampai ada yang meluncat ke tahun 2023 karena ini nanti akan jadi masalah. Syukur-syukur kalau tidak ada pembangunan dan sudah beres semuanya, syukur. Tinggal melaporkan hasil pembangunan yang dilakukan oleh tingkat desa dari dana desa dan sebagainya. Kemudian laporan Musrenbangdes itu juga segera laporkan. Yang belum segera laporkan, yang sudah ucapan terima kasih. Karena Musrenbangdes akan dilaksanakan tingkat kecamatan antara bulan Januari sampai dengan Februari. Oleh karena itu usulan-usulan harus dikawal oleh tingkat desa. Biasanya Pak Ulis, awal perencanaan ini yang melaporkan terhadap kegiatan Musrenbangdes. Kemudian juga akan ada operasi pasar murah, yaitu pelaksanaan tanggal 19 Desember untuk para UKM, usaha kecil menengah, yaitu penyampaian operasi pasar murah sembako. Jadi di kita ada 290 sekian yang akan menerima bantuan sembako, dan itu bukan bantuan cuma-cuma tapi sudah di peser. Biasanya harga sembako 100 jadi 50.000, itu mah dari kabupaten. Jadi kita mah hanya memfasilitasi, membantu dan nguruskeun ka masyarakatna. Bertempat di kecamatan, itu program dari Perindak begitu. Kemudian ucapan terima kasih BLT BBM di Kecamatan Garawangi, desa-desa tidak ada yang menolak. Ada yang menolak Pak Pur. Nah, kemarin muncul lagi Desa Jagara menolak BLT BBM yang dilakukan oleh kantor pos. Kantor desanya ditutup. Masyarakat yang akan mengambil BLT BBM langsung ke kantor pos. Desa mah mual dipilun, jadi ditutup dan nolak gitu kan. Nah, alhamdulillah Kecamatan Garawangi semuanya menerima, semuanya memfasilitasi, semuanya membantu. Walaupun cacian, cercaan, makian, protes, komplain dari masyarakat pasti
apa ku, apa kadus, apa kesta, geuning saya teu meunang, geuning ini, geuning itu pasti dia tahu. Namun dia itu sudah terbiasa karena kita sebagai aparatur harus tahan banting, siap dicaci, siap dimaki, dan sudah terbiasa. Keluar masuk kanan, keluar kiri, dan biasa saja. Oleh karena itu coba terima kasih Dewan TBBM di sini semua begitu. Maka mulia, alhamdulillah diterima ya. Oleh karena itu coba terima kasih atas peranan para kepala desa dan perangkat desa terhadap pelaksanaan Dewan TBBM, PKH dan BPNT. Kemudian di bidang kasih kesra berkaitan dengan data kemiskinan, ucapan terima kasih. Laporan data kemiskinan sudah dilaporkan semua desa. Jadi kalaupun ada permintaan data, dokumen dan laporan segera penuhi. Makanya para perangkat desa di sini harus cekatan kalau ada permintaan laporan. Kecamatan dan desa saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Desa membutuhkan kecamatan, kecamatan membutuhkan desa. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Kecamatan minta data laporan oleh kabupaten pasti minta ke desa, pasti. Desa juga membutuhkan kecamatan dalam pelayanan, dalam anggaran keuangan, terutama dalam pencairan, pasti butuh sangat. Jadi saling membutuhkan. Oleh karena itu mari sama-sama kita sinergi antara desa, kecamatan untuk bersama-sama melaksanakan tugas kita sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian dari pemberdayaan BUMDes di Kecamatan Garawangi masih belum ada yang dibentuk. Beberapa desa, alhamdulillah dari 17 desa sudah ada 14 desa yang terbentuk. Kemarin yang belum terbentuk diundang langsung oleh kabupaten dan oleh provinsi, nyata desa Gewo, Pakembangan dan Kadetuan. Belum ada BUMDesnya. Sukamulia ternyata sudah ada dan dianggap sudah ada kepengurusan. Oleh karena itu BUMDes wajib untuk diberdayakan. Alhamdulillah BUMDes di sini sudah berbadan hukum. 4 desa sudah berbadan hukum, Tamak Bayan, Cirupeng, Kuta Kembaran, dan Sukaemut berbadan hukum. Oleh karena itu desa-desa yang BUMDesnya belum berbadan hukum supaya segera diajukan dan dibereskan. Maka mulia kamari riweuh ayeuna tos bagus deh yang pokok untuk BUMDes. Jadi ulah riweuh deui BUMDes jalan dan sebagainya. Terus di Kanangan sama juga masih tukcing dibentuk cicing gitu, wayana berdaya untuk BUMDes. Dan yang paling bagus Tamak Bayan gitu, Muat Pekar yang sudah punya usaha dan lain sebagainya bisa nyumbang Katim Poli kecamatan gitu. Begitu hebat gitu. Oleh karena itu menjadi percontohan untuk BUMDes Motekar di Desa Tamak Bayan. Kemudian lain-lain banyak gitu, namun segitu saja lah. Yang terpenting intinya pengarahan umum dan dalam rangka pembinaan administrasi nanti para perangkat desa akan face to face oleh para kasih, oleh Pasekmat dan sebagainya. Para sekdes nanti akan dibina oleh Pasekmat, kasih pom oleh kasih transit, para kepala dusun oleh para kasih dan lain sebagainya. Dilihat pembukuan, dilihat administrasi dan sebagainya. Setelah beres pembinaan tidak bubar. Setelah beres isoma, istirahat, sholat, makan dan wudhu, masuk lagi ke sini dan nanti akan ekspos dari setiap tim pembina untuk menyampaikan temuan-temuannya, kelemahannya, kekurangannya, permasalahan dan sebagainya. Sehingga temuan, kekurangan, permasalahan akan didengar langsung oleh para kepala desa dan kepala desa akan
mengetahui sekdes kelemahannya ini nanti akan disampaikan. Kasih pom kelemahannya ini pembukuan administrasi, dan itu sebagai bahan para kepala desa untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya serta administrasinya di masa yang akan datang. Kami hanya membantu memberikan pembinaan dan sebagainya. Kalaupun tahun depan masih terjadi lagi, berarti etama zaman yang tidak mau ada perubahan. Kalau kita sudah membimbing, membina, mengarahkan, mengendalikan, tapi begitu tahun depan kenek begitu, jadi tamak mangan yang kita fakultas untuk dibimbing, dibina dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, dampak daripada pembinaan ingin meningkat, terutama sumber daya manusianya, meningkat keterampilannya, kemampuannya, disiplinnya, dan lain sebagainya. Jadi pembinaan jangan pembinaan begitu sudah selesai under kenek tidak ada perubahan. Nah, saya tidak mau begitu, tapi harus ada peningkatan dan ada greget yang lebih meningkat lagi dalam tugas pokok dan fungsinya. Jadi perangkat desa harus lebih baik dari yang sekarang dan di masa yang akan datang. Perangkat desa yang baru silakan untuk beradaptasi, mengikuti perkembangan, mempelajari tugas pokok dan uraian tugas. Jangan sampai perangkat desa yang baru tidak ada perubahan, nunggu perintah dan sebagainya. Harus kreatif, harus inovatif dan lain sebagainya. Desa yang perangkat desanya belum lengkap segera isi, karena akhir tahun kita akan mengusulkan perangkat desa untuk mendapatkan siltap. Lamun tidak diusulkan kayak gaji. Jadi akhir tahun nanti kita akan meminta daftar perangkat desa yang ada di desa masing-masing. Kalau ada yang baru mungkin nanti namanya yang baru juga untuk diusulkan mendapatkan siltap penghasilan tetap. Kalau ada yang kosong berarti tidak akan kami usulkan. Berarti siltapnya dikembalikan kepada kas daerah. Oleh karena itu nanti silakan laporan berkaitan dengan data perangkat desa yang terbaru, yang update. Jangan sampai yang lama diusul ternyata sudah purna bakti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kiranya itu mungkin yang bisa disampaikan, dan ucapkan selamat melaksanakan pembinaan kepada tim pembina untuk melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan dan diharapkan memberikan dampak yang positif pada para perangkat desa. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Camat pembicaranya dan pembicaranya. Baiklah Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, kita menginjak pada acara ini yaitu pelaksanaan pembinaan administrasi desa. Ini untuk saudara-saudara teknis akan dilaksanakan oleh tim dari kecamatan atau tim pembinaan administrasi desa. Untuk waktu luasnya diberikan pada tim dari pembinaan administrasi desa dan kecamatan. Saya selaku pengatur waktu acara dalam pagi hari ini mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, untuk pembagian secara teknis dalam rangka pembinaan ini, Pak Sekdes bersama Pak Sekmat, Kaul Keuangan bersama Kasubag Keuangan, Kaul Umum bersama Kasubag Umum, Kaul Perencanaan bersama Pak Dede, Kasih Kesejahteraan bersama Bu Haji, Bu Isbah, Kasih Pelayanan bersama Pak Kasih Kesra,
kasih pemerintahan karena Pak MP nya nggak ada, ya. Terus untuk kepala dusun bersama saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Topik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.